Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang persiapan dari Timnas Indonesia jelang pertandingan lawan Arab Saudi yang merupakan pertandingan pertama bagi Timnas kita di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia yang akan dimainkan pada tanggal 5 September nanti. Dan selain itu juga saya ingin memberikan sudut pandang saya tentang kemungkinan klub mana yang akan dipilih oleh Tom Haye sebagai klub barunya. Karena kita tahu untuk sementara ini Tom Haye statusnya tanpa klub, dan seperti yang diberitakan ada dua klub yang ingin mengontrak Tom Haye. Yang pertama adalah Dinamo Zagreb dan yang kedua adalah Oxford United. Tapi sebelum saya memberikan analisa dan juga sudut pandang saya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 1 juta. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Jujur saya tidak pernah menyangka bahwa dukungan dari teman-teman akan semasif ini. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten. Dan saya sudah membuat rencana untuk menambah channel di channel ini, yaitu sebuah sub channel yang nanti namanya adalah Bung Binder Bicara. Dan di channel tersebut saya akan mengundang narasumber untuk berdiskusi tentang sepak bola Indonesia. Dan juga selain itu kemungkinan akan ada sub channel lainnya, yaitu konten masak-memasak. Nah, saya masih belum tahu nih namanya apa ya kira-kira ya untuk channel tersebut. Nah, jika teman-teman punya ide, bisalah memberikan ide kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Dan tentu yang akan menjalankan channel tersebut adalah kreator dari channel YouTube Triple B ini, yaitu istri saya. Jadi saya harapkan teman-teman akan terus mengikuti channel YouTube Triple B, dan silakan jika teman-teman punya saran atau juga kritikan, ya kan kolom komentar selalu terbuka ya. Kalian bisa memberikan komentar kalian di bawah setiap konten dari channel YouTube Triple B, tapi saya harapkan ya komentar-komentar yang positif. Ya, karena segala sesuatu yang negatif itu sama sekali tidak bermanfaat di hidup kita, teman-teman. Anyway, coming back to this topic, yaitu yang pertama tentang Timnas Indonesia. Nah, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa betapa pentingnya Timnas kita itu melakukan persiapan yang maksimal supaya mendapatkan hasil akhir yang positif. Apalagi kita tahu bahwa Timnas kita di pertandingan-pertandingan persahabatan atau juga friendly match memang selalu bermain di tanah air. Maka itu kadang-kadang pada saat bermain away sulit sekali bagi para pemain kita untuk langsung nyetel, atau istilah kerennya ya langsung panas. Dan juga seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa dari segi rekor bertanding, Timnas kita selalu kesulitan pada saat bermain away lawan tim yang kuat yang berasal dari luar kawasan ASEAN. Contohnya di pertandingan pertama round 2 kan, Timnas kita kalah telak dari Irak. Kemudian di Piala Asia Senior, memang Timnas kita luar biasa dari segi permainan dan bisa lolos dari fase grup, tapi hanya bisa menang 1 kali lawan Vietnam. Jadi saya pikir untuk pertandingan Arab Saudi ini sangat penting para pemain kita tuh bisa berkumpul, kemudian juga berlatih sama-sama, kemudian juga berdiskusi, ya kan, kemudian juga memahami game plan dari Sintayong yang akan dia terapkan, dan juga mempersatukan visi dan juga misi mereka. Maka itu pada saat saya membaca berita tadi pagi bahwa pemain-pemain yang sekarang sudah berkumpul di Jakarta sejak hari Kamis ya kalau nggak salah ya, dan menjalani latihan nih 2 hari terakhir ya, kemarin dan juga hari ini, akan terbang ke Arab Saudi besok. Nah, ini kabar yang baik teman-teman. Supaya para pemain kita yang memang sekarang ini bermain di kompetisi domestik bisa lebih dulu sampai ke Arab Saudi. Kemudian pemain-pemain yang sekarang bermain di Eropa akan nanti menyusul ke sana. Walaupun saya pikir ya tidak akan terlalu lama ya, mungkin berselang 1 atau 2 hari. Karena kan kompetisi sepak bola di Eropa kan masih main ya sampai akhir pekan ini ya. Jadi saya pikir inilah yang memang perlu dilakukan oleh PSSI, yaitu persiapan lebih awal. Karena ya para pemain kita belum terbiasa bermain away, apalagi lawan tim-tim yang kuat. Karena kan mayoritas dari para pemain yang menjadi bagian dari Timnas Indonesia adalah pemain-pemain muda. Jadi kita gak boleh lupa bahwa para pemain muda ini membutuhkan jam terbang. Nah, agar mereka bisa bermain dengan tenang, nah mereka harus lebih dulu sampai nih ke negara tersebut. Kemudian beradaptasi dengan cuaca, kemudian juga mencoba lapangan di mana nanti Timnas Indonesia akan bertanding. Supaya apa? Supaya mereka nanti akan lebih mudah lagi menjalankan konsep dari Sintayong. Dan dengan lebih awal berkumpul, itulah yang akan memberikan sedikit ketenangan bagi para pemain dari segi psikologis. Artinya ya udah,
Sekarang tinggal mereka fokus ke pertandingan, tinggal nanti latihan. Dan saya harapkan Shin Tae-yong bisa membuat fisik dari para pemain lebih kuat lagi. Karena kan sekarang kan sudah beberapa hari mereka tidak bermain ya di kompetisi dalam negeri. Jadi ini yang berkumpul di Jakarta kan kurang lebih adalah 12 pemain ya, yang sekarang ini memang bermain di kompetisi domestik. Nah mereka kalau sudah sampai lebih dulu, nah tentu saya harapkan langsung aja digembleng tuh latihannya. Ya kan, karena kan beberapa hari kan mereka off. Ya kalau perlu ya latihan fisik yang ekstra keras. Karena lawan Arab Saudi, wah berat banget. Postur para pemain mereka kan tinggi besar, ya kan, gede-gede. Terus sudah itu atletis, tipe ininya postur badannya gitu. Dan mereka memang sekarang kan kita tahu ya, liga mereka kan berkembang luar biasa. Setelah sekarang adanya banyak sekali pemain-pemain kelas dunia, yang sebelumnya kita tahu pertama yang kesana adalah pemain kelas dunia adalah Cristiano Ronaldo. Tapi sekarang kan ada Karim Benzema, ada juga Neymar, ada juga banyak pemain-pemain lainnya. Jadi ya otomatis lah mereka mendapatkan ilmu dari pemain-pemain besar tersebut. Artinya tentu permainan mereka secara individu jauh lebih baik, dan mereka dilatih oleh Roberto Mancini yang kita tahu lah punya pengalaman yang luar biasa dan tidak perlu diragukan lagi kualitasnya sebagai pelatih. Tapi bagi para pemain kita seharusnya mereka tidak takut. Nah, agar mereka ini tidak khawatir ataupun takut ya, pada saat mereka sudah mendarat di Arab Saudi, pada saat mereka sudah pulih ya, pada saat mereka sudah pulih dari jet lag lah, istilahnya sudah capek kan, traveling, nah latihannya itu yang harus mereka fokus. Dan pada saat nanti para pemain dari Eropa datang juga sama halnya, harus fokus latihan yang keras, kemudian juga mempersatukan visi dan misi. Sebetulnya apa sih visinya? Visinya tentu untuk mendapatkan hasil akhir yang positif. Nah, apa sih itu hasil akhir yang positif? Ya jangan kalah. Kalau bisa seri lawan Arab Saudi kan sudah hebat. Arab Saudi kan kita tahu ya jauh di atas kita ya. Dan ada pemain mereka juga yang sekarang bermain di Italia loh. Kalau nggak salah bermain di AS Roma dia. Padahal kita tahu kompetisi domestik mereka kan sekarang berkembang luar biasa ya. Nah kemudian apa misinya? Ya misinya adalah untuk bisa minimal lolos ke round 4 dari babak kualifikasi ini. Artinya first match ini yang sangat krusial. Bukan berarti kalau first match ini kalah kemudian tertutup peluang dari Indonesia, enggak. Tapi kalau first match ini bisa mendapatkan minimal 1 poin, wah, level of confidence dari para pemain atau kepercayaan diri akan semakin tinggi untuk nanti pertandingan kedua lawan Australia. Jadi 2 pertandingan pertama ini sudah berat bagi Indonesia, tapi kan berat itu biasa dalam sepak bola. Tapi para pemain harus sadar bahwa mereka tidak boleh melakukan setengah kesalahan. Jangan 1 setengah kesalahan pun nggak boleh. Karena yang saya perhatikan nih, kadang-kadang permainan dari timnas kita sudah bagus, tiba-tiba ada yang melakukan kesalahan, habis sudah langsung. Dan biasa terganggulah sisi psikologis dari para pemain. Nah, saya suka sih pada saat memang Shin Tae-yong tuh meminta para pemain itu harus melakukan pressing tinggi di setiap pertandingan. Iya, harus nge-press seperti itu, tapi juga jangan main kasar, harus bermain agresif. Dengan demikian, para pemain tim lawan akan sulit untuk bisa membangun yang namanya proses serangan. Dan dengan lebih awal melakukan persiapan, ini sangat menguntungkan juga bagi para pemain yang sedang sekarang ini bermain di kompetisi domestik. Artinya mereka akan bisa memulihkan match fitness mereka dan mereka nanti akan bisa berada dalam kondisi siap tempur. Walaupun kita tahu lah ya, tentu sekarang ini sulit sekali bagi para pemain yang bermain di kompetisi domestik untuk masuk ke line up. Tapi gak apa-apa, mereka harus berjuang, mereka harus struggle. Dan kita tahu Ramadan Sananta dipanggil kembali. Nah, saya harapkan kalau dia memang nggak bermain sebagai starter, ya paling nggak masuklah sebagai pemain pengganti. Bagus juga ini pemain kalau masuk sebagai pemain pengganti juga. Ya kan, karena kan dia punya fisik yang kuat ya, walaupun menurut Shin Tae-yong beberapa waktu yang lalu bahwa ya staminanya masih belum berapa bagus, maka itu tidak dimainkan secara full ya 90 menit di level senior. Tapi ya ini memang adalah pemain yang berbahaya. Kemudian masih ada Rafael Strijk, masih ada Tom Haye, masih ada kita tahu Ivar Jenner, masih ada Marcelino Ferdinand, masih ada Asnawi Mangku Alam, masih ada Pratama Arhan. Pratama Arhan saya pikir gak akan dipasang sebagai starter ya, apalagi dia gak bermain juga di Liga Korea ya. Itu yang kesulitan lah bagi Arhan. Kalau dia gak bermain ya kan, atau bermain hanya 5-10 menit dan bermain hanya 2-3 kali semusim, ya gimana caranya dia bisa mempertahankan match fitness dia? Gak bisa, gak akan bisa. Nah ini juga sekarang yang ingin saya bahas tentang Tom Haye. Sekarang ini kan dia statusnya kan tanpa klub, dia harus segera memilih klub baru. Dan bagusnya kan ada 2 klub yang ingin mengontrak dia kan. Pertama nih Dinamo Zagreb nih. Nah ini klub besar nih dari Kroasia. Ini klub yang bukan besar saja tapi sangat besar dan adalah klub yang biasa bermain di Liga Champions. Nah artinya pada saat ada klub yang biasa bermain di Liga Champions ya, itu tentu adalah destinasi yang sebetulnya ideal bagi Tom Haye jika dia ingin tetap bermain at the top level di Eropa. Iya dong. Kalau sudah bisa bermain di Liga Champions kan artinya bermain at the top level. Tapi selain itu juga dia harus memikirkan bagaimana caranya dia bisa mendapatkan menit bermain.
Karena meskipun Dinamo Zagreb ini adalah klub dari Kroasia, tapi ya ini adalah klub yang besar. Jadi mereka juga tidak serta-merta memilih pemain untuk dikontrak. Tapi bagus juga mereka memilih Tom Haye, artinya memang mereka melihat ini adalah pemain yang berkualitas. Dan juga sisi positif dari Tom Haye, dia adalah pemain yang sudah matang, berusia 29 tahun, sudah lama bermain di Eropa. Jadi saya pikir kalaupun dia gabung ke Dinamo Zagreb, dia harus struggle untuk mendapatkan tempat. Nggak akan begitu sulit bagi dia. Karena memang ini pemain yang punya kualitas, pemain yang bermain dengan intelijensia. Tapi sebaliknya, Oxford United juga ingin mengontrak Tom Haye. Nah, Oxford United ini punya ambisi yang besar untuk bisa promosi ke Premier League. Tentu mereka ingin bertahan dulu di Championship. Karena sekarang ini kan mereka bermain di Liga Championship yang merupakan kasta kedua dari kompetisi sepak bola Liga Inggris. Jadi mereka tentu akan coba untuk survive di Championship. Ini tantangan yang lebih besar bagi Tom Haye. Jika dia gabung ke Oxford United, Tom Haye ini bisa menjadi pemain yang membantu Oxford untuk minimal survive dulu di Championship League, di Liga Championship. Nah, kalau bisa survive, tentu nanti next targetnya adalah untuk bisa promosi. Dan di sana sudah ada Marcelino Ferdinand dan ada beberapa pemain Indonesia lainnya yang bermain di Inggris. Jangan lupa masih ada juga Elkan Begot walaupun tidak dipanggil. Tapi dia juga tentu akan menunggu nanti penawarannya seperti apa. Karena ini sangat penting bagi seorang pemain profesional. Karena karirnya itu kan nggak bisa begitu panjang. Nggak mungkin bermain sampai usia 40-45 tahun kan. Jarang banget. Kecuali penjaga gawang kan. Atau defender lah kadang-kadang, tapi itu kan udah gak mungkin bermain lagi di liga-liga besar ya. Jadi dia juga nanti harus menunggu penawarannya seperti apa dari segi gaji, fasilitas, dan juga bonus, dan itu wajar. Dan saya pikir kemanapun Tom Haye gabung ya, apakah itu ke Zagreb atau juga ke Oxford ya, ini memang dua klub yang sebetulnya cukup baik sih bagi Tom Haye, karena dua klub ini kita tahu punya ambisi yang berbeda. Jika Dinamo Zagreb ingin perform di Liga Champions, apalagi Liga Champions sekarang kan sistemnya udah seperti sistem liga ya. Nah, artinya Dinamo Zagreb juga akan berhadapan dengan klub-klub kuat lainnya, dan Tom Haye bisa mendapatkan pengalaman berhadapan dengan klub-klub raksasa lainnya di Eropa. Tapi di Oxford United tantangannya lebih berat lagi dan tentu lebih besar lagi, dan saya pikir jika bermain di Oxford United juga akan menguntungkan bagi Tom Haye karena kompetisi di Inggris itu ya tentu jauh lebih ketat walaupun bermain di Championship. Dan juga di Liga Inggris itu kan ada juga, atau di kompetisi sepak bola Inggris itu kan ada juga yang namanya Piala FA dan juga Piala Liga Inggris. Jadi banyak sekali pertandingan bagi Tom Haye. Ya tinggal kita tunggu saja Tom Haye pilih gabung kemana. Yang paling penting juga Tom Haye harus berada dalam kondisi segar dan bugar untuk pertandingan lawan Arab Saudi, karena Tom Haye adalah otak serangan dari timnas Indonesia. Jadi teman-teman, kita bersabar dan menunggu nanti pertandingan antara Arab Saudi versus Indonesia. Tapi nanti kalau ada update lainnya akan saya berikan update di channel YouTube Triple B. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.